Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat Muiz. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Sobat Sehat Muiz yang hari ini sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Hari ini Senin 26 Februari 2024, kami tim PKRS Muiz kembali mengadakan acara yang namanya Relung Muiz atau rekaman langsung kegiatan di Muiz. Dan seperti yang teman-teman tahu, bahwasanya untuk hari ini kita akan relung di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan yang ada di RSUD Ince Abdul Muiz. Bagaimana kegiatannya? Mungkin kita langsung saja untuk masuk ke dalam, melihat bagaimana aktivitas yang ada di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan yang ada di RSUD Ince Abdul Muiz. Ayo, ikutin terus. Permisi, izin mau ketemu dokter, ada? Ada. Oh iya. Ayo, ikutin terus. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum, ya, izin dok. Ya, selamat Irfan, siang. Irfan. Ya, saya Irfan dok, dari tim PKRS Ince Abdul Muiz. Ya. Hari ini kita ada yang namanya kegiatan rekaman langsung kegiatan di Muiz. Ya, Mas, ya. Nah, jadi agendanya adalah kita bakal ngeliput secara live streaming di Instagram. Ya. Dan melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Muiz. Dan episode kali ini kita bakal ngelihat kegiatan yang ada di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan ya dok ya, Ya, bener ya? Bener ya. Mas. Ya, jadi Ya. mungkin untuk para ibu-ibu pantau terus sampai habis ini. Dan mohon maaf dok, izin mungkin bisa perkenalkan dok dulu siapa dokternya dan. Hai Sobat Mams, perkenalkan saya Dr. Dwi Aribowo, SPOG, berpraktek sebagai dokter di Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Ince Abdul Muiz Samarinda. Baik, Mas, dok. Ya. Salam kenal. Ya mungkin langsung saja dok. Ya. Jadi bisa nggak kita diperkenalkan dengan sarana dan prasarana atau alat-alat medis apa aja yang ada di poliklinik ini dok? Oh ya, ya, silahkan. Ya, terima kasih Mas. Sarana dan prasarana yang ada di dalam Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Ince Abdul Muiz, yang pertama adalah bed untuk periksa pasien, kemudian pemeriksaan penunjang USG, kemudian ada meja ginekologi untuk pemeriksaan fisik, bahkan untuk tempat untuk pemasangan KB untuk jangka panjang. USG sendiri ini tersambung dengan terkoneksi dengan TV atau monitor, dan di sini ada lemari bahan habis pakai dan set untuk pap smear dan pemasangan KB jangka panjang seperti implan dan HKDR, dan lampu sorot yang untuk menunjang kegiatan kita juga dalam pemeriksaan. Siap, dok. Lumayan lengkap berarti dok ya? Ya, alhamdulillah. Ya, selanjutnya ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tim PKRS Ince Abdul Muiz, atau nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton di live Instagram RSUD yang Muiz, nanti juga bisa kita tanyakan dok. Iya. Mohon izin mungkin bisa pindah tempat kita buat ngobrol-ngobrol dok, diskusi interaktif. Ya. Di sini dulu ya. Iya. Ya.
Ya tadi kan udah dijelaskan terkait sarana prasarana, apa-apa aja alat medis yang ada di Poliklinik Kebidanan dan Betul, Mas. Kandungan Ya. ini, dan lumayan lengkap dok ya. Ya. Nah sebenarnya bisa dijelaskan nggak sih Poliklinik Kebidanan dan Kandungan ini itu apa sih? Oh iya, baik Mas. Untuk poliklinik kebidanan atau penyakit kandungan itu sendiri adalah poliklinik yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah atau kasus yang berhubungan dengan terutama mengenai kehamilan, kemudian sampai masa nifas juga. Baik. Kemudian kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit kandungan dan terutama juga mengenai konsultasi, edukasi dan konseling pemakaian kontrasepsi, Mas. Ya. Oh, Ya, dan didukung oleh beberapa dokter spesialis obstetri dan ginekologi dan beberapa bidan yang baik, ada di poliklinik ini. Ya. Ya kemudian kita bisa tahu nggak sih dok bagaimana alur supaya kita bisa periksa di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan ini tuh bisa dijelaskan nggak alurnya seperti apa? Ya. Mulai dari pendaftaran dan lain sebagainya. Baik Mas, pada umumnya alur pelayanan poliklinik itu hampir sama dengan bagian atau departemen yang lain. Yang pertama mungkin pasien baru atau pasien yang Bisa dok kesini, pasien dok. baru, pasien lama itu mendaftar dulu di front office atau rawat jalan, kemudian diarahkan untuk antrian ke depan klinik kebidanan dan penyakit kandungan sambil menunggu dipanggil namanya sesuai dengan nomor antrian. Setelah dipanggil namanya, nama pasien, bidan akan melakukan pemeriksaan awal seperti tanda-tanda vital, kemudian asesmen awal, anamnesis awal, kemudian akan diarahkan masuk untuk diperiksa oleh dokter kandungan di dalam poli, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Baik. Ya. Apabila pasien membutuhkan perlu rawat inap, biasanya diarahkan ke instalasi gawat darurat. Baik. Tapi kalau tidak, biasanya akan langsung dituliskan resep obat melalui kita pakai sekarang kita tidak pakai kertas resep ya Mas. Kita langsung terhubung dengan sistem lewat komputer yang akan kalau kita sudah menuliskan resep obat ke pasien itu biasanya langsung terkoneksi dengan instalasi farmasi rawat jalan. Begitu Ya. dok. Sudah mulai canggih dok ya model dan lebih mudah dok ya. Menggunakan aplikasi. Jadi semua anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang itu by komputer ya, atau by aplikasi software. SIM-RS. Baik. Ya. Baik. Ya. Kemudian dok nih, biasanya pasien yang datang itu berasal dari mana aja, dan apakah ada vaskes lain yang merujuk ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan yang ada di INC Abdul Muiz ini dok? Ya, baik Mas. Untuk pasien-pasien yang datang ke Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD IA Muiz ini biasanya berasal dari vaskes layanan primer, puskesmas yang dekat dengan RSUD kita sendiri. Biasanya itu dari rujukannya dari Puskesmas Palaran, Harapan Baru, Trauma Center, Luajanan, bahkan dari wilayah Kutai Kartanegara ada juga yang dirujuk. Iya, dari Luajanan, dari Puskesmas Batuah. Iya. Jadi siapapun yang datang mendaftar, pasien yang datang mendaftar di poliklinik itu kita layani sesuai dengan standar
pelayanan di poliklinik kita. Yang ada di sini. Iya, dok, di sini. Siap. Ya. Mayoritas dok Iya. di sini yang sering terjadi itu keluhannya apa aja sih dok? Mayoritas keluhan pasien ini apa aja Iya. yang ada di poliklinik kita ini? Ya, untuk keluhan-keluhan dari pasien yang pada umumnya datang di poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit IA MUIS Samarinda, ya tentunya yang paling banyak adalah yang pemeriksaan, yang ingin pemeriksaan untuk kehamilan, Mas. Ya. Untuk kehamilan? Iya, kehamilan dan pasca persalinan ada, yaitu masa nifas, kemudian gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita, mulai dari gangguan haid, perdarahan dari jalan lahir yang disebabkan oleh berbagai sebab, salah satunya oleh tumor-tumor bisa ya benjolan, tumor jinak ya yang datang yang masih juga, bisa diatasi, ya masih bisa diatasi, kemudian infeksi saluran genital yang biasa datang dengan keluhan keputihan, keputihan, kemudian gangguan menopause, ya, menopause. Bahkan ada yang ingin program hamil boleh, yang masih bisa kita, iya masih bisa, yang kasus-kasus yang masih sederhana yang masih bisa ditangani di poliklinik ini, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah konseling edukasi kepada pasien untuk pemakaian kontrasepsi, ya. Ya, terutama kontrasepsi ya, yang kontrasepsi jangka panjang, yang ingin pakai spiral atau IUD dan ada yang susuk atau implan itu, ya bisa kita lakukan konseling, kemudian jika pasiennya setuju ya kita boleh langsung pasang, ya. Iya. Okay. Nah, tadi kan sudah disebutkan sama dokter bahwa keluhan-keluhannya itu tadi juga salah satunya adalah menopause, terus tuh keputihan dan sebagainya. Nah, itu biasanya di sini dok, itu terapi-terapinya itu seperti apa dok? Apakah ada usulan terapi seperti ini atau seperti ini, gimana itu dok? Oh iya, untuk terapi tergantung dari pertama, tetap kita secara sistematis mulai dari anamnesis atau kita tanyakan dulu keluhan-keluhan apa yang membuat pasien datang memeriksakan diri ke poliklinik, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang yang sesuai. Kalau misalnya ibu hamil, kita USG, kita temukan ada keluhan-keluhan yang spesifik, biasanya kita terapi atau berikan obat yang sesuai juga, ya. Atau pasien dengan gangguan haid, misalnya tidak haid ya kita sesuaikan juga dengan temuan-temuan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang, ya. Tetap kita lakukan secara sistematis sehingga kita dapatkan suatu diagnosis yang pas, sehingga terapinya juga sesuai, Mas. Ya. Ada berarti dok ya terapinya dok, ya? Bisa berarti dilakukan di poliklinik kebidanan dan kandungan RSUD Inca Abdul Muiz dok ya. Iya. Ya. Terus ini alat USG dok ya? Iya. Nah, alat USG kita ini apakah sudah bisa melihat apa sih yang sekarang ini lagi rame, wajahnya 3D gitu? Oh ya, 3D Mas. Apakah sudah bisa atau bagaimana dok? Bisa dijelaskan? Iya, untuk USG di poliklinik kita ini bisa mendukung 2 dimensi, 3 dimensi dan pemeriksaan transvaginal, ya. Oh, lengkap dok ya. Untuk pemeriksaan itu tergantung, ada prop, ini namanya prop, ada prop ini yang biasanya ditempelkan di perut pasien, ya, untuk melihat ke kondisi bayi atau rahim kalau yang keluhan-keluhan dengan penyakit kandungan, Mas. Ya. Sebenarnya memang 3D itu bagus untuk melihat kondisi real bentuk wajah dari atau bagian-bagian dari janin, ya, secara keseluruhan. Tapi
untuk saat ini memang perlu di poli kita ini perlu penambahan prop. Untuk USG-nya memang bisa. Ya, tinggal ditambahkan prop. Tinggal ditambahkan iya, tambah propnya, prop Dok, untuk ya. 4D. Untuk 4D, ya, Dok, 3D ya. atau 4D. Oh, ya. jadi sebenarnya Ya. sudah support. Sudah support. Tapi tinggal ditambahkan. Ya, kedepannya mungkin akan bisa untuk pemeriksaan 3D. Ya, siap. Tinggal penambahan prop tadi ya. Oke, Ya, baik. tapi secara garis besar dua dimensi tidak kalah, Mas. Tidak kalah, Dok. Iya, kita dengan dua dimensi kita udah bisa menegakkan kondisi-kondisi kalau misalnya ibu hamil ya, kondisi janin misalnya posisinya bagaimana, posisinya di mana, letak ari-arinya di mana, kemudian kondisi air ketuban. Jadi dengan dua dimensi kita udah bisa menegakkan diagnosis sebenarnya. Siap, Iya, Dok. iya. Untuk ke kondisi penyakit diagnosis penyakit kandungan dengan transvaginal juga sudah sangat mumpuni ya. Sangat mumpuni. Ya, karena dia frekuensinya lebih tinggi, jadi kondisi-kondisi di dalam rahim lebih Kita ketahui, Dok. iya. Jadi lebih sensitif, iya, lebih sensitif dalam misalnya ada penebalan rahim atau miom atau adenomiosis, iya. Ketahuan sudah, Dok, ya? Iya. Hanya dengan dari luar itu, iya, Dok, ya? dari transvaginal terutama lebih akurat lagi, iya. Ya, baik, Dok. Iya. Kembali ke tadi, Dok, yang masalah USG. Sebenarnya sih apa yang membedakan 2 dimensi, 3 dimensi, 4 itu apa sih bedanya? Apakah cuma segambar atau ada hal-hal lainnya? Tentu kalau 3 dimensi kita sudah bisa lihat secara real. Misalnya bayi itu udah bisa lihat bentuk wajahnya ya. Oh, gitu, Iya, Dok, ya. bentuk wajahnya. Apakah Jadi mirip Raffi dia Ahmad gitu ya? kalau screening mungkin akan lebih ketahuan lagi. Misalnya ada celah langit-langit, ari-arinya lebih kelihatan lagi. Iya. Iya. Begitu, Dok, ya. Begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Iya. kalau apa bedanya kalau kita 3D atau 4D itu bisa ngeliat ini wajahnya sudah Iya, mirip Raffi wajahnya. Ahmad kah atau Iya, siapa? udah itu Udah ketahuan, Dok, ya. lah, ya. Oh, itu Iya. bedanya. Nah, terus kalau di sini, Dok, tadi kan bisa konsultasi tuh masalah KB Iya. dan lain sebagainya untuk calon ibu dan anaknya. Iya. Nah, itu apa saja sih yang harus dilengkapi ketika mau konsultasi itu terkait entah KB atau kesehatan calon ibu dan anaknya, itu apa saja yang dipersiapkan sebelum masuk ke sini nih, Dok? Persiapannya tentu kalau yang dari ingin menggunakan BPJS ya perlu rujukan berjenjang ya supaya pembiayaannya itu di cover ya. Ya jelas harus membawa rujukan dari vaskes pertamanya, kemudian lakukan pendaftaran bisa secara online ya, secara online di Halo Muiz, Dok, ya, ya? front office itu, Iya. kemudian mengikuti antrian, ya itu seperti itu alurnya tadi ya. Yang jelas mempersiapkan dirinya, Dok, ya. Persiapan diri, kalau persiapan pasien sendiri, kalau ibu-ibu hamil di bawah trimester awal ya tentu supaya pada saat pemeriksaan terutama USG nanti lebih ketahuan kantong kehamilannya itu lebih jelas, itu biasanya ya minum sebanyak-banyaknya, kemudian menahan buang air kecil supaya lebih jelas lagi Jadi pada harus saat minum USG. sebanyak-banyaknya Iya. dan juga menahan buang Iya. air kecil, Dok, ya. Ya, kalau bagi pasien yang misalnya terutama kasus-kasus ginekologi atau penyakit kandungan yang mau USG transvaginal biasanya disuruh kosongkan buang kandung kemihnya. Iya. Baik, baik. Iya. Jadi begitu, Dok, ya. Iya. Jadi di sini di poliklinik kita ini juga tertanggung dengan BPJS tadi, Dok, ya. Iya. Ya, Itu betul, Mas. bisa dijelaskan kan, Dok, BPJS itu mengcover apa-apa aja biasanya kalau di poliklinik kita itu? Ya, perlu diketahui memang BPJS akan mengcover biaya full semua mulai dari
pemeriksaan sampai ke pemeriksaan fisik sampai ke pemeriksaan penunjang. Itu syaratnya ya itu harus berjenjang, Mas, mulai dari seperti yang saya katakan tadi, mulai dari vaskes pertama, yang penting ada rujukan yang ditujukan ke poliklinik, iya. Dan kalau memang perlu ke rujukan tingkat lanjut ya bisa juga akan di cover ya. Kalau misalnya sekiranya misalnya kasus-kasus keganasan terutama ya kasus kanker, kita perlu rujuk ke tipe yang lebih tinggi lagi, tipe A, ya, itu di cover juga. Oh, di cover juga. Asal tadi rujukannya secara berjenjang, Mas. Ya. Yang jelas ada rujukan, jadi itu bisa di cover BPJS mulai dari awal sampai betul. Pengobatannya, Dok. Pengobatannya, iya, akan ditanggung semua oleh BPJS. Ya. Baik, siap. Ya. Terakhir nih, Dok. Ya. Untuk ibu-ibu dan juga calon ibu, ini ada tips nggak, Dok, terkait tentang mungkin kehamilannya untuk calon-calon ibu di luar sana, dan juga untuk menjaga kesehatan rahimnya untuk para ibu-ibu di luar sana, itu ada tips nggak, Dok, buat para ibu-ibu di luar sana? Iya. Sebenarnya yang tujuan utama kita lakukan pemeriksaan adalah supaya saat sebelum persalinan nanti dan akan mendekati persalinan nanti itu diharapkan bayi, ibu dan bayi itu sehat, selamat ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan sesuai jadwal, atau yang kita sebut istilah mungkin ibu-ibu udah pada dengar atau baca, yaitu antenatal care atau ANC. Iya, ANC itu sekarang sejak tahun 2020 itu minimal 6 kali ya. Selama kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. Yang pertama 2 kali di bawah usia 12 minggu atau trimester 1. Kemudian 1 kali di usia 24 sampai 28 minggu atau trimester kedua. Kemudian 2 kali selama trimester ketiga, yaitu 32 sampai 38. Iya, yang sudah mendekati persalinannya atau cukup bulan, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah makan makanan yang bergizi, yang sehat, seimbang, gizinya seimbang. Kemudian yang dianjurkan juga adalah minimal mengkonsumsi atau minum tablet penambah darah atau tablet zat besi minimal selama masa hamil itu 90 tablet atau selama 3 bulan berturut-turut. Iya. Diharapkan tablet besi ini bukan hanya untuk mengatasi kekurangan HB atau darah ya, darah selama hamil, tetapi ternyata zat besi ini penting juga untuk pertumbuhan dalam janin di dalam selama dalam kandungan. Iya. Jadi yang ramai sekarang kan jangan sampai terjadi stunting, ya, perawakan pendek pada saat lahir ya. Jadi itu dimulai dari awal kehamilan pokoknya kandungan. Iya, harus aware dari kandungan ya. Iya. Ada lagi, Dok, atau mungkin cukup? Ya, itu cukup aja. Ya, mungkin izin, Dok, karena waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih banyak, Dok, atas penjelasannya, Dr. Wibowo, Dok, ya. Dr. Ari Wibowo. Biasa panggilannya apa, Dok? Bowo, Dr. Bowo, Dok, ya. Jadi begitu teman-teman Sobat Sehat Muiz. Kalau memang teman-teman Sobat Sehat Muiz masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang mau dikonsultasikan, bisa langsung datang ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan yang ada di
Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz, Samarinda Seberang. Dan jangan lupa buat para ibu-ibu, seperti tadi yang dikatakan dokter, para calon ibu, kita harus aware dari awal kehamilan sampai nanti proses kelahiran, kita sudah harus aware, ya dok ya? Ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman Sobat Sehat Muiz, jangan lupa untuk follow terus IG-nya Rumah Sakit Inci Abdul Muiz di @rsud_ia Muiz, dan juga TikTok-nya ada di PKRS UD IA Muiz. Jadi terima kasih yang udah menonton sampai akhir ini. Terima kasih juga kepada Dokter Wibowo yang udah mengizinkan kita buat ngeliat bagaimana dari alur pendaftaran sampai pengobatan yang ada di Poliklinik Kebidanan dan Kandungan yang ada di Inci Abdul Muiz. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.